kegiatan takjil atau persiapan buka puasa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami Bapak Ibu sekalian di kesempatan sore ini, pertama dan yang paling utama adalah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dengan nikmat dan kudrah serta iradahnya lah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang muslim dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan itu terlihat dengan seriusnya membeli makanan dan minuman di sore ini. Yang non-muslim juga tak kalah baiknya turut hadir dan bersama dengan kita semua. Semua sekali lagi ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai hamba Allah kita tentu wajib dan harus untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi pembawa risalah agama Islam, yang melalui beliaulah kita bisa tahu tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana itu puasa, bagaimana tata caranya. Kita tahu bagaimana membayar zakat, kapan waktunya, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan saat ini tidaklah bisa kita lakukan kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan juga kepada seluruh sahabat serta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kepada penerus mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Insyaallah juga sampai kepada kita semua umat Islam yang masih tetap eksis istiqomah dengan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami di sore ini memberikan beberapa kalimat kepada kita semua, kepada yang muslim, untuk sebagai bentuk motivasi kepada kita dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, telah 4 hari kita lalui bulan suci Ramadan, tentu penuh dengan suka dan duka. Ada yang kemarin karena belum terbiasa menahan lapar dan dahaga, maka harus menahan penuh 1 hari full, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan itu. Olehnya kita semua tentu pengen agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa maksimal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada paling tidak 4 hal yang perlu kita perhatikan bersama, yang sehingga puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan bisa menjadi maksimal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang disampaikan dan menjadi penyempurna amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan adalah bersahur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahur yang kita semua sudah mempraktikannya sejak 4 hari kemarin, bukan hanya sekedar makan dan minum di malam hari saja, tapi sahur ini lebih identik sebagai bentuk persiapan seorang muslim agar dia mampu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sahur yang kita lakukan
dalam bentuk makan dan minum serta beristirahat, ini memang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan keberkahan kepada setiap orang yang bersahur. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Sahur ini Bapak Ibu sekalian, seyogianya dilakukan pada menjelang subuh yang merupakan awal waktu kita menahan diri dari segala yang membatalkan di bulan suci Ramadan. Karena ada sebagian kita yang kemudian berpikiran, daripada susah kita mau bangun jam 3, setengah 4, oh biar jauh Ustaz, iya. Kita nanti biar jauh makan jam 11, jam 12, anggap itu Ustaz sobat sahur. Tidak salah memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi akan lebih berkah jika sahur yang Bapak Ibu lakukan dilakukan di akhir menjelang salat subuh. Makanya paling tidak kalau di waktu sekarang jam 4:20 waktu salat subuh, maka paling tidak sahur itu sudah bisa dilakukan dari pukul 3.30 atau setengah 4, atau bahkan bisa sampai jam 4. Bahkan yang penting sebelum azan salat subuh kita terbangun dan belum bersahur, maka kita dibolehkan untuk bersahur, walaupun hanya dalam bentuk meneguk seteguk air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu walau bi jur'ati ma." Bersahurlah kalian walaupun itu hanya dalam bentuk seteguk air. Ya, kalau ada air, tambah ada kukis selampa, tambah ada nasi dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkara kedua yang menjadi penyempurna amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa, adalah kata para ulama, yang ini sementara kita lakukan, ta'jilul iftar. Apa itu ta'jilul iftar? Menyegerakan berbuka. Makanya saya kurang tahu istilah takjil ini datang dari mana, tapi sebenarnya bahasa Arabnya takjil itu adalah menyegerakan. Tapi kemudian oleh orang kita ini, orang Indonesia, karena asal mencomot saja, sehingga dianggap takjil itu adalah makanan berbuka puasa atau menu berbuka puasa. Padahal takjil itu adalah perintah untuk menyegerakan. Maksud menyegerakan berbuka Bapak Ibu bukan berarti belum azan maghrib kong soba buka. Oh, Ustaz bilang kok menyegerakan berbuka, ini pas jam 5:04 ini kayaknya seboleh satu biji resoles ini masuk di puru. Tidak demikian Bapak Ibu. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka, artinya ketika waktu akhir kita menahan lapar dan dahaga telah selesai, yaitu pas masuk waktu maghrib, pas dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disitulah kita diperintahkan untuk langsung segera berbuka, jangan menahan-nahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita akan berbuka puasa, kami menyarankan untuk kita memang sudah mempersiapkan diri, sudah mandi, memang sudah pakai baju untuk siap sholat maghrib, seperti yang saya lihat sebagian besar kaum muslimin yang ada di sini, alhamdulillah. Karena supaya nanti ketika bunyi kumandang azan maghrib, Bapak Ibu akan langsung mengucapkan doa berbuka puasa dan langsung berbuka. Ada
satu hal yang diperintahkan dalam agama kita atau yang dianjurkan dalam agama kita ketika akan berbuka puasa adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka, maka disitulah terdapat doa, waktu untuk berdoa, dan doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berbuka puasa akan makbul, akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, sambil jalan-jalan seperti ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tapi jangan coba ketemu dengan janda kok kemudian, ya Allah, nikahkanlah saya dengan janda ini. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin ketiga yang kita diperintahkan atau dianjurkan sebagai bentuk amalia penyempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kita semua tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu dalam ayatnya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelas bagi orang-orang yang menginginkannya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan, Al-Quran adalah merupakan dustur, landasan umat Islam. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim memperbanyak membacanya, mengkaji isinya, dan mentadabburi maknanya, serta mengamalkan isi kandungannya. Akan sia-sia kita Bapak Ibu sekalian ketika mengaku seorang muslim tapi kemudian jauh dari Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Jangan cuma kalah dengan ibu-ibu tadarus di masjid yang nanti membaca Al-Quran setelah sholat witir, sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita secara pribadi patut untuk meluangkan waktu, mencari waktu-waktu kosong kita untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa dikhatamkan satu Al-Quran penuh di bulan suci Ramadan, maka ini merupakan satu amal ibadah yang luar biasa. Poin yang keempat yang dapat kita semua memaksimalkan amalia di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak bersedekah. Memperbanyak bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak beliau yang mulia adalah beliau termasuk orang, bukan termasuk, bahkan orang yang paling sering bersedekah. Dengan kesederhanaan dan dengan kesahajaan beliau adalah orang yang paling banyak bersedekah. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang atau kesempatan dia bersedekah itu lebih besar ketika dia memasuki bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan.
Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang paling dermawan. Lebih lagi kedermawanannya luar biasa. Ibu-ibu yang langsung mendengar nasihat saya ini, langsung menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui kotak yang ada di depan kita ini. Mudah-mudahan yang lain menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu berbagi, dia mampu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya sekalian promosi ini, di depan saya ada kotak amal ya, bagi bapak ibu yang memiliki keluangan harta dan bapak ibu yang ingin pahalanya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini, maka salah satunya adalah dengan mengisi kotak amal yang ada di depan kita ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kami tambahkan satu poin juga yang berharga bagi kita semua, yang kita semua sudah lakukan dari malam pertama kita sudah ditentukan masuk bulan Ramadan, adalah memperbanyak sholat, khususnya sholat malam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sholat malam atau yang di bulan suci Ramadan kita sebut dengan sholatul tarawih adalah salah satu amalan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mampu melaksanakan qiyam salat di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Luar biasa Bapak Ibu amaliyah yang mulia ini. Ustaz, pertanyaannya, mana yang saya harus membacking Ustaz? Soalnya ada masjid yang sholat 8 rakaat, ada masjid yang sholat 20 rakaat. Mana yang saya mau ikut Ustaz? Ikut di masjid 8 rakaat maupun di masjid 20 rakaat. Karena dua salat ini dua-duanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-dua juga dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang salah itu orang tidak sholat tarawih dan sholat witir. Kita di awal-awal ini biasanya masih semangat, tapi ini akan teruji nanti ketika 10 hari berlalu Ramadan. Maka mudah-mudahan nasihat kami ini dapat diingat oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kita akan terus istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih dan sholat witir di bulan suci Ramadan. Satu hal juga yang kami ingatkan terkait dengan poin terakhir ini, bahwa sholat tarawih dan sholat witir adalah amaliyah sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, yang hukumnya ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah sholat tarawih dan sholat witir, tapi justru sholat-sholat yang wajib kita tinggalkan. Ada orang yang bahkan sebelum masuk sholat tarawih sudah berada di masjid. Luar biasa, sesuatu yang bagus. Tapi yang salah adalah ketika azan sholat zuhur, ternyata dia tidak ikut sholat. Azan sholat asar dia tertidur. Maghrib mungkin bersama dengan jamaah karena lagi habis berbuka, tapi kemudian sholat subuh dia lewati, waliyadzubillah. Padahal justru 5 sholat waktu ini adalah hukumnya wajib, bahkan fardu ain, yang harus kita lakukan bagi setiap kaum muslimin tanpa terkecuali.
Artinya orang-orang yang sakit ataupun sehat wajib untuk melaksanakan, tentu kecuali bagi ibu-ibu yang mendapatkan uzur baik haid maupun nifas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 poin amalia-amalia di bulan suci Ramadan yang akan dapat memaksimalkan pahala-pahala kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang di bulan suci Ramadan termasuk hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya, diberikan pahalanya semaksimal mungkin, dan termasuk orang-orang yang nantinya akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada penyelenggara kegiatan yang besar ini, APSI, dan seluruh orang-orang baik yang sudah memberikan usahanya sehingga acara ini luar biasa terlaksana. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang atas seluruh alam, dan itu terbukti di sore ini Bapak Ibu sekalian. Kita semua lihat, yang muslim maupun non muslim turut bertumpah ruah di tempat ini. Silahkan yang mau belanja mengambil makanan, baik yang akan muslim untuk berbuka puasa ataupun yang non muslim untuk mencicipi makanan-makanan yang ada yang halal ini. Maka semuanya adalah orang-orang yang baik, dan inilah kerahmatan Islam, kasih sayang Islam bagi seluruh alam. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.